Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, semoga Allah merahmati kita semua. Dalam kesempatan kali ini akan dibacakan tentang biografi dan perjalanan singkat tentang Jalaluddin Rumi. Sebelum menceritakannya, bagi yang ingin mendukung channel ini silahkan subscribe, like dan share, agar dapat memberikan manfaat yang lebih bagi kita semua. Biografi dan perjalanan singkat tentang Jalaluddin Rumi. Jalaluddin Rumi, nama lengkapnya Maulana Jalaluddin Muhammad. Ia dilahirkan pada tahun 1207 Masehi di Balkhi, kota yang kini terletak di Afghanistan bagian utara. Zaman dahulu, Balkhi merupakan salah satu pusat kajian, praktik, dan tempat di mana kecintaan pada mistis, Islam tumbuh dengan pesat. Ayahnya, Jalaluddin Bahauddin Muhaimad, lebih dikenal dengan nama Bahawalad, merupakan salah satu pemimpin teolog dan guru sufisme di Balkhi. Jalaluddin muda bisa mendapatkan pengajaran ilmu-ilmu klasik Arab dan Persia dan ajaran agama karena pengaruh besar ayahnya. Ia sangat memperhatikan pengajaran ilmu-ilmu keislaman. Ia juga mempelajari dengan tekun kitab suci Al-Quran baik pembacaan, penjelasan, ataupun penafsirannya. Penelusuran keilmuannya tidak berhenti sampai di sana. Ia juga mempelajari fikih, hukum Islam, dan hadis, satu cabang ilmu yang mengkaji ucapan dan perbuatan Rasul Muhammad serta para sahabat. Pengetahuannya yang luas dalam kajian keislaman ditunjukkan dalam karya-karyanya yang mendalam. Balkhi, pada tahun-tahun awal abad ke-13, di samping menjadi pusat pembelajaran yang maju, juga merupakan pusat perdagangan. Tetapi keadaan politik memaksa terjadinya perubahan besar-besaran, seiring dengan terjadinya penyerbuan besar-besaran tentara Mongol dari Asia Dalam. Penyerbuan tentara Mongol merupakan akibat keteledoran penguasa saat itu, Khwarazmshah, dalam menghukum pedagang Mongol. Tepat pada 1220 Balkhi diserbu, digasak, dan dimusnahkan hingga runtuh oleh kaum Mongol. Tapi penghancuran Balkhi oleh tentara Mongol tidak berpengaruh pada Maulana Bahauddin dan keluarganya. Mereka telah pindah dari Balkhi 1 atau 2 tahun sebelum penghancuran tersebut. Barangkali seperti kebanyakan keluarga lain ia pergi karena terpengaruh oleh cerita mengerikan dari orang-orang yang daerahnya telah diserbu oleh gerombolan Mongol. Dalam pengelanaannya, keluarga itu miayiwati Baghdad ke Mekah, kemudian ke Syria, dan akhirnya sampai di Anatolia Tengah. Keluarga itu kemudian menetap di Laranda, Karaman, saat ini Turki. Di sana Jalaluddin menikahi Jauhar Hatun, seorang gadis muda berasal dari Samarkand. Pada tahun 1228, atas undangan Pangeran Alauddin Keykubat, Bahauddin Walad memboyong keluarganya ke Konya, ibu kota Kesultanan Rum Seljuk yang sedang berkembang pesat, dan pada saat itu masih jauh dari jangkauan tentara Mongol. Di kota itu Bahauddin Walad menjadi pengajar sebagaimana yang ia lakukan di Balkhi. Pada Januari 1231 Bahauddin Walad, yang mendapat julukan Sultan Kaum Terpelajar, wafat dan meninggalkan Jalaluddin, anaknya, sebagai penggantinya. Segera setelah kematian Bahauddin, salah seorang mantan muridnya, Sayyid Burhanuddin Muhakkik dari Termes, tiba di Konya. Dialah yang memperkenalkan Jalaluddin muda ke dalam misteri kehidupan spiritual. Sejak saat itu Jalaluddin mencurahkan perhatian terhadap mistisisme secara mendalam. Ia menjadi peminat yang penuh hasrat terhadap puisi-puisi Arab karya Al-Mutanabbi. Ia sering mengutip bait-bait Al-Mutanabbi dalam karya-karyanya. Setelah sekian lama mengikuti Burhanuddin, Jalaluddin dikirim ke Aleppo dan Damaskus untuk melengkapi pengetahuannya dengan pelatihan spiritual formal. Di sana ia berguru pada ahli-ahli sufi yang lain. Tapi walaupun berguru pada ahli-ahli sufi yang lain, Jalaluddin tetap berada di bawah pengawasan Burhanuddin hingga tahun 1240 ketika Burhanuddin wafat di Kayseri. Beberapa tahun setelah kematian gurunya,
Rumi menjadi guru yang melayani murid dan pengikutnya. Pada bulan Oktober tahun 1244, satu sosok penuh misteri dan teka-teki, seorang darwisi pengelana bernama Syamsuddin Muhammad dari Tabriz, tiba di Konya dan menginap di penginapan milik saudagar gula. Pada tahun-tahun itu Maulana masih sibuk mengajar. Suatu hari ia berkendaraan keluar dari sekolah dengan sekelompok orang terpelajar dan kebetulan melewati penginapan milik saudagar gula. Syamsuddin muncul, lalu memegang kendali kuda Maulana, dan bertanya, "Wahai pemimpin muslim, manakah yang lebih agung, Bayazid atau Nabi Muhammad?" Maulana menjawab, "Sungguh sebuah pertanyaan yang sulit, bagaikan 7 surga hancur terkoyak-koyak dan jatuh berantakan ke bumi. Kebakaran besar muncul dalam diriku dan menimbulkan api ke otakku. Dari sana aku melihat gumpalan asap mencapai tiang-tiang singgasana Tuhan." Aku menjawab, "Nabi adalah sosok paling agung dari seluruh manusia, mengapa mesti membicarakan Bayazid?" Dia bertanya, "Bagaimana mungkin Nabi menjadi manusia paling agung? Rasul pernah bersabda, 'Kami belum mengetahui engkau dengan cara yang sebagaimana semestinya engkau diketahui.' Sedangkan Bayazid berani berkata, 'Mulialah aku. Betapa agungnya aku. Dan aku adalah kuasa segala kuasa.'" Maulana menjawab, kehausan Bayazid telah terpuaskan hanya dengan satu tegukan. Dia akan menyatakan telah cukup dengan satu tegukan itu, kendi pemahamannya telah terisi. Pencahayaannya hanya sebanyak yang muncul melalui cahaya langit dari rumahnya. Nabi, pada sisi lain, meminta agar diberi lebih banyak untuk minum dan selalu merasa kehausan. Dia berbicara tentang kehausan dan bahkan terus memohon agar ditarik lebih mendekat. Syamsuddin serta-merta menangis dan jatuh tidak sadarkan diri. Maulana bergegas turun dari kudanya lalu memerintahkan murid-muridnya untuk membawa Syamsuddin ke sekolah. Ketika Syamsuddin sadar kembali, dia menundukkan kepalanya di atas lutut Maulana. Setelah itu Maulana merengkuh Syamsuddin dengan tangannya, lalu keduanya pergi. Selama 3 bulan mereka mengasingkan diri dari keramaian, siang dan malam. Dalam merasakan manisnya persatuan itu, tak seorang pun yang melihat keduanya. Mereka tak pernah mengganggu kebebasan 2 orang tersebut. Sahabat dan murid-murid Rumi merasa malu melihat guru mereka yang bijaksana terserap dalam diri darwisi nyentrik itu. Tetapi Jalaluddin sendiri merasa bahwa dia telah menemukan kekasih sempurna, orang yang di dalam dirinya mencerminkan cahaya ilahi dengan sempurna. Perasaan itu saja tidak cukup bagi Rumi. Ia menjadi tergila-gila pada Syams. Keasyikan dengan pangeran para kekasihnya, itu membuat ia terpisah dari murid-muridnya. Para murid dan pengikut Jalaluddin cemburu dan marah melihat pribadi, perilaku serta kehidupan Syams. Tidak lama setelah meragakan pertemuan itu, Syams tiba-tiba menghilang. Kepergian Syams membuat Maulana kesepian dan putus asa. Ringkasan mengenai Syams. Nama penuhnya Muhammad Malikdad, kemudian dipanggil nama Syamsuddin, Matahari Agama, Tabrizi. Dilahirkan di kota Tabriz, Persia pada tahun 1148 Masehi. Di masa kecilnya, dia mempunyai perwatakan yang berbeda dengan kanak-kanak yang lain. Bukannya bermain, tetapi dia lebih cenderung dan suka menghadiri pengajaran-pengajaran sufi dan mempelajari guru-guru sufi di masa lalu. Pada usia belia, ia sudah merasakan keinginan untuk mencari hakikat cinta di dalam dirinya. Karena dia tidak menemukan teman sebaya yang memahami dirinya, maka ia lebih banyak menghabiskan waktunya sendirian. Karena itulah Syams selalu kelihatan sedih. Ketika Syams hampir dewasa, seorang guru sufi yang bernama Abu Bakar Shilafbaf mulai melatihnya di dalih tahapan spiritual. Namun tidak lama, karena sang guru kemudian menyendiri bahwa Syams telah mencapai tingkat yang tinggi sehingga tidak perlu lagi menjadi seorang murid. Atas saranan gurunya, Syams mula mencari murid untuk dirinya sendiri, murid yang akan mewujudkan harapannya.
Sehinggalah akhirnya ia berjumpa dengan Jalaluddin Al-Rumi dan mengambilnya sebagai murid. Sosok Syams Tabrizi, Syamsuddin Tabrizi, sangat erat hubungannya dengan Maulana Jalaluddin Rumi. Dialah yang memberikan pengaruh kuat terhadap perubahan Rumi sehingga dikenal sebagai penyair sufi terbesar sepanjang zaman. Sosok itulah yang datang kepada Rumi, mengguncang nalarnya, mencabik hatinya, dan mengubah kehidupannya. Pertemuan Rumi dengan Syams Tabriz merupakan sejarah agung dalam dunia sufisme. Rumi, yang sebelumnya merupakan seorang hakim yang telah memahami hal-hal syariat yang zahir, semenjak pertemuannya dengan Syams Tabriz, dia berubah menjadi sosok yang sama sekali berbeda. Dia berhasil menyingkap segala hal yang zahir tersebut dan menemukan makna di sebaliknya. Dia berhasil membuka hal-hal yang batin. Oleh karenanya, wajar saja bahwa pertemuan antara Rumi dengan Syams Tabrizi disebut sebagai sejarah agung dalam dunia sufisme. Disitulah saat-saat Rumi meragukan, skeptis, hal-hal yang terlihat sehingga menemukan hal-hal yang tak terlihat sebagai keyakinan yang mapan. Sementara itu, Syams Tabrizi berada di sisi Rumi yang membimbing dan mengajarkan hakikat. Ketika Syams Tabrizi pergi tanpa memberitahukan tempat yang dituju dalam kepergiannya, Rumi sangat merasa kehilangan. Rumi dirundung kesedihan yang begitu mendalam. Guru yang membimbingnya yang menjadi ketergantungannya, itu meninggalkan Konya, kota tempat Rumi menghabiskan sebagian besar hidupnya, sehingga Rumi merasa kehilangan. Kepergian Syams Tabrizi tersebut membuat kota Konya berguncang karena syair-syair kerinduan Rumi terhadap sang guru. Rumi banyak menulis syair kerinduannya tersebut dan rupanya banyak pembaca yang terpesona oleh keindahannya. Dari kerinduan itu, lahirlah Diwan Syams Tabrizi, kitab yang bermuatan gazal-gazal memesona dari sang maestro sufisme. Suatu ketika, Rumi berhasil menemukan gurunya itu lagi dan menyuruh anaknya, Sultan Walad, untuk menjemputnya agar kembali ke Konya. Lebih dari itu, Rumi menikahkan sang guru tersebut dengan anak angkatnya, Kimya, agar hubungan mereka semakin erat. Akan tetapi, pada akhirnya Syams Tabrizi pergi lagi untuk kali kedua. Hubungan antara Syams Tabrizi dengan Rumi tersebut mengindikasikan bahwa keterkaitan antara guru murid itu sangat kuat. Syams Tabrizi berhasil menginternalisasikan nilai-nilai hakikat kepada Rumi, sementara Rumi pada gilirannya menjadi seorang legenda yang namanya banyak disebut dalam beragam kajian tasawuf. Maulana amat terkejut oleh perpisahan kedua ini hingga kemudian dia memutuskan untuk pergi sendiri ke Syria, 1 atau 2 kali untuk mencari sahabatnya. Pada akhirnya, dia menyadari bahwa Syams baik secara fisikal ataupun metaforik tidak akan ditemukan dan dia memutuskan untuk lebih mencari Syams, yang nyata, di dalam dirinya sendiri. Proses pemenuhan perkenalan antara pencinta dan kekasihnya telah terpenuhi. Jalaluddin dan Syamsuddin bukan merupakan dua jiwa yang terpisah. Mereka satu selamanya. Tidak lama setelah peristiwa itu, Maulana menemukan sebuah cermin baru untuk memantulkan cinta sempurna. Kali ini ia temukan dalam diri Salahuddin Faridun Zarquq, seorang tukang emas yang pernah menjadi pengikut Sayyid Burhanuddin Muhaqiq. Jika kedekatan Rumi dengan Syamsuddin dengan segala keanehan dirinya, seorang yang amat tinggi terdidik dan terpelajar amat sukar ditolerir murid-murid Maulana, maka penyatuan spiritual baru dengan perajin yang tidak terdidik ini melebihi batas kemampuan toleransi mereka. Meski demikian, Rumi mengabaikan desas-desus dan fitnahan yang muncul atas hubungannya dengan perajin itu. Dia tetap melanjutkan hubungannya dengan Salahuddin dalam pertemanan diam-diam, berbeda dengan hasrat berapi-api yang menjadi ciri khas kasih sayangnya kepada Syams. Tapi hubungan spiritual tersebut terputus karena penyakit Salahuddin yang terus-menerus menderanya hingga membawanya menuju kematian pada tahun 1258. Setelah kematian Salahuddin, kebutuhan untuk
cermin, di mana seorang pencinta mampu melemparkan citranya sekali lagi muncul dan mendesak-desak dalam diri Rumi. Sosok Rumi yang kemudian muncul sebagai seorang guru dan pembimbing terilhami oleh Husamuddin Chelebi, seorang sufi yang dikenal sangat zuhud dan telah lama dikenal oleh Maulana. Atas permintaan Husamuddin lah Rumi mengubah Masnawi. Selama bertahun-tahun Husamuddin berada di sisi gurunya untuk merekam setiap sajak yang ia lontarkan. Setelah menjalani kehidupan mengajar, membimbing, dan melayani kebutuhan pengikut dan sahabatnya, Maulana Jalaluddin meninggal dunia pada 17 Desember 1273. Ketika merasakan sakit yang terakhir, ia berkata pada para sahabatnya, "Di dunia ini aku merasakan dua kedekatan. Satu kepada tubuh dan satu lagi kepada kalian. Ketika, karena rahmat Tuhan, aku harus melepaskan diri dari kesunyian dan kehidupan duniawi, kedekatanku kepada kalian akan tetap ada." Karya-karya Rumi. Rumi tidak menulis buku dengan cara konvensional sebagaimana orang lain melakukannya. Prosa dan puisi Rumi yang ada saat ini di samping berasal dari karya-karya yang dicatat oleh pengikutnya ketika Rumi menyampaikannya secara lisan dan hasil pendiktean yang kemudian dia periksa lagi seperti dalam Masnawi dan Divan, juga karya-karya yang ditulis oleh para pengikutnya dari ingatan mereka atau dari catatan-catatan Rumi sendiri setelah kematiannya. Karya-karya seperti itulah yang terangkum dalam buku Things of the Unseen, Fihi Mafihi. Karya utama Rumi adalah karya berjudul Masnavi Manafi, yang dalam edisi Inggris berjudul Masnavi of Intrinsic Meaning. Karya ini terdiri dari 6 jilid buku yang berisi 25.000 bait puisi. Karya ini digubah sebagai persembahan untuk memenuhi permintaan orang yang menjadi sumber inspirasi Rumi yang ketiga, Husamuddin Chelebi. Rumi menggunakan berbagai jenis cara pengungkapan sebagai medium ekspresinya. Dalam karyanya terdapat cerita, anekdot, dan lain-lain. Tapi semua isinya menyentuh aspek pembelajaran dan pemikiran spiritual. Adalah suatu yang wajar jika kita menyatakan bahwa ketika karya Rumi itu telah selesai digubah, tidak ada kitab di dalam dunia Islam, kecuali Al-Quran, yang begitu dihormati dan dirujuk oleh kaum muslim sebagaimana Masnawi karya Rumi. Karya tersebut hingga kini dikenal dengan nama, Al-Quran dengan lidah Persia. Isinya terasa demikian menyeluruh, otoritatif, dan mengilhami banyak orang. Karya utama Rumi yang lain ialah kumpulan puisi pendeknya yang luar biasa besar, Divani Syams Tabrizi yang terdiri dari ghazal, kuatrin, sajak 4 seuntai, dan lain-lain, dalam bentuk yang tidak konvensional. Ciri khas Rumi yang secara sempurna tergabung dengan alter egonya dapat kita lihat pada baris-baris terakhir ghazalnya, suatu bagian yang dijadikan tempat oleh aturan konvensional di dalam puisi Persia untuk menyisipkan nama samaran sang penyair sementara Rumi menempatkan nama kekasihnya Syams dari Tabriz. Dikontraskan dengan gaya ghazal Persia yang amat menawan, terkendali, dan bagus, puisi-puisi Rumi kerap dia baca kembali dengan spontan ketika sedang berada di dalam keadaan ekstase, merupakan curahan jiwa spontan yang mensyukuri kenikmatan mistik dan gambaran jiwa yang dipesonakan cinta ilahi. Gaya puisinya sangatlah istimewa dan ghazalnya demikian spontan, sehingga diperhitungkan sebagai karya terbaik dari sebuah genre penulisan puisi. Karya Rumi itu masih nampak terlampau asing pada tradisi perpuisian, Persia, dengan cirinya yang menekankan kemewahan dan gemerlapan, sehingga tidak mudah bagi seseorang untuk melakukan peniruan. Kualitas rima yang amat tinggi dari banyak puisinya memperkuat hasil penelitian yang dibuat para penulis biografinya bahwa dia kerap menggubah puisinya ketika sedang menari atau berputar mengelilingi sebuah kutub. Karena saking semangatnya, suatu ketika dia bahkan melanggar aturan puisi Persia yang paling keramat, yaitu irama, matra. Kenyataannya, Rumi tidak pernah mengakui dirinya sebagai penyair.
Bagi Rumi berpuisi adalah pekerjaan yang tidak hanya berurusan dengan keruwetan rima, irama lagu, kecerdasan puitik, tapi juga melibatkan penyerahan dan kebergantungan pada kebaikan dan perilaku masyarakat. Di dalam salah satu perbincangan, dia mengatakan bahwa dirinya merasa kesal dan terganggu oleh sajak yang hanya menyemburkan rima untuk tetap menjaga pemirsanya terpikat. Itu seperti meletakkan tangan seseorang ke dalam omong kosong. Dia mengatakannya karena tamunya menginginkan. Untuk melengkapi karya Matsnawi dan Divan, kami menambahkan 144 surat Maulana Jalaluddin yang telah dikumpulkan dan dipelihara oleh pengikutnya. Surat-surat itu kebanyakan ditujukan kepada Parwana Muinuddin atau pejabat resmi lain dan pejabat-pejabat di Konya. Surat-surat itu ditulis untuk kepentingan mereka yang membutuhkan bantuan. Dan untuk menambah catatan ceramah Rumi, di dalam Sign of the Unseen, kami sertakan kumpulan ceramah yang terpelihara di dalam Majelis Sabai Maulana, ceramah dari 7 pembahasan Maulana. Fihi Ma Fihi merupakan kumpulan kuliah, wacana, perbincangan, dan komentar Rumi pada pelbagai masalah. Kebanyakan dari 71 bagian yang dimuat di dalam buku ini adalah bagian-bagian yang terlepas, beberapa lagi berasal dari yang sejenis dengan pembahasan, majelis, guru sufi, atau pertemuan tak resmi dengan murid dan pengikutnya. Selama itu sang guru menguraikan satu pokok bahasan atau lebih. Sebuah topik bisa jadi didahului oleh sebuah pertanyaan dan ulasan dari salah seorang hadirin saat itu. Bagian seperti itu kerap dimulai dengan frasa, si Anu dan si Anu berkata, atau dengan ungkapan, seseorang berkata. Pada bagian lain kita hanya diberi isi pokok dari wacana Maulana. Apabila beberapa bagian muncul untuk memuat banyak topik tanpa batasan, atau perpindahan yang jernih dari satu topik ke topik selanjutnya, hal ini terjadi baik karena sifat informalnya pembahasan itu, atau karena kumpulan yang dibuat-buat oleh penyusun asli dari berbagai kepingan wacana Maulana di dalam satu bagian. Meskipun banyak, atau bahkan semuanya, dari bagian yang barangkali telah ditulis selama masa kehidupan Rumi, hampir dapat dipastikan bahwa keseluruhan karya ini tidak selesai dibuat hingga Rumi wafat. Bentuk buku itu merupakan kenang-kenangan dari kumpulan wacana-wacana ayahnya, yang umumnya cenderung lebih merupakan pandangan terhadap suatu gagasan, seperti bagian 34 kitab Fihi Ma Fihi. Karya utama Rumi yang berbentuk puisi dan gagasannya kerap berkembang secara terpisah atau menyinggung keseluruh citraan simbolik pada genre tersebut. Di dalam banyak contoh diskusi dengan muridnya seperti yang tertulis dalam Fihi Ma Fihi memberikan kita penjabaran paling komprehensif tentang pemikirannya mengenai suatu masalah yang dia hadapi. Meskipun begitu, di mana-mana Rumi selalu tampil puitis dan merenda prosanya dengan kebanyakan kiasan sejenis yang menjadi ciri khas puisinya. Karya-karyanya penuh ungkapan perasaan dan daya hayal mendidik. Dia sendiri bukan pemikir yang sistematik, dan bahkan dimusuhi oleh kebanyakan filosof metodis serta teolog rasionalis. Rumi sendiri sama sekali tidak mengatur gagasannya di dalam satu sistem yang tertata baik. Hal ini tidak berarti bahwa dia tidak memiliki kedekatan dengan tradisi teknis filsafat atau argumen teologi. Sejak muda Rumi telah amat baik terdidik dengan hal-hal semacam itu. Dia pun mampu memperlihatkan kecakapan dengan gaya bahasa yang indah di dalam lebih dari satu bagian perbincangan ini. Meski demikian, karena kehati-hatiannya agar terlepas dari kemungkinan dipaksa masuk ke dalam istilah doktrinal, secara umum dia lebih menyukai perumpamaan dan perlambangan, parabel dan simbol. Penggunaan medium simbol dan parabel itu tidak hanya karena kesukarannya untuk dipahami, tapi lebih penting lagi karena simbol adalah satu-satunya alat yang tersedia bagi para mistik untuk mengungkapkan realitas yang melampaui akal. Rumi sangat menginginkan agar realitas itu bisa ditangkap oleh para pengikutnya,
dan ingin membangun suatu menara kesadaran terhadap realitas itu pada pemirsanya. Kebanyakan penulis pengalaman mistik telah memaksakan diri ke dalam posisi seperti itu. Karena pencerapan mistik itu melampaui nalar, mereka tidak mampu menceritakan pengalaman itu ke dalam gaya rasional terstruktur dan mesti terpaksa menggunakan medium perlambangan, simbolik, spiritualitas dan tradisi Sufisme Rumi. Karya-karya Rumi termasuk ke dalam suatu tradisi pemikiran dan praktik Islam yang dikenal sebagai tradisi Sufisme. Sufisme sudah muncul sejak sekitar abad ke-9 sebagai sebuah gerakan kezuhudan yang intens. Tapi sesudah abad ke-9 Sufisme berkembang menjadi pilihan lain untuk mengungkapkan kesalehan yang melembagakan di dalam kebesaran susunan sosial dan agama Islam. Sufisme kerap disebut dengan mistisisme Islam. Sufisme, dalam pemahaman awalnya adalah sesuatu yang bersifat mistikal, yakni suatu ajakan untuk masuk ke dalam perbuatan misteri dan batin iman. Tidak pernah Sufisme dipandang dengan demikian aneh dalam pokok ajaran Islam. Para Sufi secara pribadi kerap kali mendapat celaan dari para teolog. Sebagian besar mereka mencela gaya hidup para Sufi yang aneh, atau mencela pernyataan-pernyataan mereka yang seringkali ambigu mengenai keimanan dan keyakinan mereka. Sebagian kecil lagi mencela doktrin-doktrin dan ajaran para Sufi. Satu-satunya perbedaan nyata antara Islam non-sufistik dan Sufisme adalah pembedaan yang dibuat oleh para Sufi sendiri. Mereka berpendapat bahwa Sufisme tidak berhubungan dengan perwujudan dunia dan keadaan luar, melainkan masuk ke dalam diri atau membatinkan diri mereka sendiri untuk mencapai kesadaran spiritual suatu ajaran. Sufisme memandang realitas dengan melampaui bentuk perwujudan agama ke dalam realitas spiritual. Keyakinan itu pada praktiknya menghasilkan suatu perkembangan idiom yang kerap memunculkan hujatan dari mereka yang belum mengetahuinya. Islam, yang menganggap dirinya sebagai agama wahyu terakhir dan paling komprehensif dari ajaran monoteisme Ibrahim dan hukum Musa, menekankan bahwa Tuhan sama sekali transenden dari ciptaannya. Terhadap statement ini Sufisme sepakat sepenuhnya. Kaum Sufi berkata, dengan rupa apapun engkau membayangkan Tuhan, dia tetap berbeda dari bayanganmu. Keyakinan itu persis sebagaimana Sufi awal mengungkapkan konsep itu. Di samping meyakini ajaran yang mempertahankan transendensi Tuhan, kaum Sufi juga melihat bahwa dalam konsep ketuhanan yang amat sukar dipahami itu, Tuhan selalu ada, imanen, di dalam ciptaannya. Dugaan apapun yang engkau miliki tentang Tuhan, kata Rumi, dia pasti bisa menjadi sesuatu seperti dugaanmu itu karena dia adalah pencipta seluruh dugaanmu. Ciptaan Tuhan tidak akan menyerupai dia dalam hal apapun. Dan ciptaan-ciptaan itu pun tidak dapat menjadi sesuatu yang menyerupai dia. Pandangan ontologik kaum Sufi berdasarkan pada konsep Tauhid, sebagaimana semua ajaran Islam yang lain. Tauhid adalah penegasan tanpa kompromi atas kesatuan dan keesaan Tuhan, konsep yang tidak mengizinkan apapun selain Tuhan untuk disembah atau dipuja. Menganggap adanya kemiripan sesuatu atas Tuhan di dalam hal apapun akan merupakan keilahian yang lain. Sebagai wajarnya sebuah keniscayaan, Tauhid meyakini keberadaan hanya kepada Tuhan sendiri. Maka apapun yang tercerap untuk ada tidak dapat memiliki realitas dirinya sendiri, pasti bukan apa-apa selain pantulan dari satu realitas ilahi. Kaum Sufi menceritakan proses penciptaan manusia secara simbolik berdasar pada pernyataan Al-Quran, Surah Al-Araf 7, 172. Mereka berkata bahwa sebelum penciptaan waktu dan ruang secara berurutan, sebelum titah Tuhan membawa kosmos menjadi makhluk, jiwa yang tak terpisahkan dari manusia potensial ditidurkan sebagai gagasan dalam diri Tuhan di suatu istirahat tanpa akhir. Dalam ruang itu tidak terdapat makhluk hidup apapun yang diciptakan untuk memuja keilahian. Tuhan bersabda dalam sebuah hadis qudsi yang kerap dikutip para Sufi.
Aku adalah harta karun terpendam dan ingin dikenali, aku ciptakan makhluk agar aku dapat dikenali. Umat manusia, sepanjang seluruh masa penciptaan, diciptakan untuk mengetahui Tuhan. Tetapi, berdasar pada alasan epistemologis yang akan disampaikan di depan beberapa kali oleh Rumi, orang hanya mampu mengetahui sebuah hal melalui kebalikannya. Dalam konsep tauhid, sangatlah tidak mungkin terpikirkan bagi Tuhan untuk memiliki kebalikan di dalam zatnya, sehingga dia tetap tidak dapat diketahui dan dipahami. Seperti kaum sufi mengungkapkannya secara paradoksal, satu-satunya cara untuk mengetahui Tuhan adalah dengan mengungkapkan ketidakmampuan diri orang itu untuk mengetahuinya. Meski demikian, di dalam bentuk ataupun sifat, memang mungkin untuk membayangkan kebalikan Tuhan. Sebagai contoh, kebalikan di dalam sifat cahaya Tuhan adalah kegelapan yang diciptakan untuk memantulkan cahayanya. Pantulan dari cahaya itu adalah dunia ini, dan segala hal di dalamnya merupakan pengejawantahan Tuhan. Tujuan akhir semua ciptaan tersebut adalah untuk mengetahui Dia. Segala hal mewujudkan wajah Tuhan, baik mereka menyadari hal itu ataupun tidak. Orang beriman mengejawantahkan sifat iman dan kesaksian tegas pada keberadaan Tuhan. Orang kufur juga mengejawantahkan Tuhan karena penolakannya pada keberadaan Tuhan. Dia telah menyediakan sifat kebalikan agar membuat iman dapat dikenali. Tuhan mengejawantahkan dirinya di dalam sifat keindahan dan kedermawanan melalui hal-hal baik di dunia. Dia juga mengejawantahkan dirinya melalui kebalikan dari kebaikan, keburukan dan kejahatan, dan kemudian menyediakan perangkat untuk mengetahui kebaikan dan keindahan. Di dalam hubungannya dengan Tuhan, sebagaimana dikatakan Rumi, segala hal adalah baik karena Tuhan baik dan indah. Merupakan suatu keabsurdan logika untuk memikirkan bahwa Dia akan menciptakan lawannya yang muncul jadi buruk atau jahat. Manusia hanya mengenal cara seperti itu dalam hubungannya dengan manusia lain. Yakni, mengetahui bahwa kejahatan mempunyai lawan, karena dari sana manusia mampu mengetahui kebenaran dan keindahan. Tetapi konsep itu tidak memiliki keberadaan nyata dalam hubungan dengan Tuhan. Segala yang dicerap melalui indera kita di dalam dunia ini hanyalah bentuk, sebuah kulit, sementara yang kadang-kadang menempel pada bagian hakikat yang ada pada dunia lain. Bagi Maulana, perbedaan antara dunia sini dengan dunia lainnya, atau dunia sana, sangatlah penting. Keduanya bukan dua hal terpisah. Dunia yang amat berbeda seperti keduanya adalah dua bagian dari suatu kesatuan, bagian belakang dan depan suatu cermin, sebagaimana kerap dia sebutkan. Dunia sini, yang didiami oleh makhluk yang memenuhi kebutuhan badaniah, adalah bodoh, akhir kotor dari spektrum zat yang menempati waktu dan ruang. Dunia lain, lebih halus, ruh zat akhir dari spektrum yang sama. Di dalamnya berisikan arketip semesta, atau intisari dari segala yang berwujud di dunia sini. Bagi Rumi, dunia sana, merupakan alam dari konsep hakiki, memiliki status realitas lebih tinggi daripada rangkaian citraan hayali bentuk nyata, fantasmagoria, metaforik, dali, dunia sini. Meski demikian, konsep ataupun pokok tersebut semuanya tidak dapat dipahami oleh mata fisik, yang memiliki keterbatasan di dalam ruang operasinya terhadap yang dapat dihindari dari dunia sini. Di dalam citra Rumi, segala hal yang mengejawantah di dunia sini, bagaikan daun pada pohon, akar pohon terkubur di dalam dunia tak terlihat, tetapi cabangnya menyebar ke seluruh tembok pemisah di dalam dunia sini, tempat mereka menyangga bebuahan. Apabila dunia sana merupakan alam hakikat, dunia sini merupakan alam bentuk. Meskipun yang hakikat secara alamiah lebih penting dalam pandangan Rumi, dunia sana tidak dapat diraih tanpa menghormati dunia sini sebagai bentuk itu sendiri. Jauh dari memburukan nilai bentuk duniawiah ini,
Rumi mengakui bahwa apa-apa yang ada di dunia sini memiliki fungsi dan kegunaan yang sesuai. Pengolahan fungsi dan kegunaan untuk dirinya sendiri adalah untuk memperhatikan diri sendiri seperti dengan daun-daun pepohonan atau bagian belakang cermin, sehingga mengabaikan hal-hal prinsip. Bagi Maulana, bentuk dan isi bagaikan kulit dan biji suatu benih. Apabila benih dikupas dari kulitnya sebelum ditanam, dia tidak akan pernah tumbuh. Ajaran Rumi itu sangat kontrak seperti akan kita lihat nanti dengan golongan yang disebut Besyar, atau dervis antinomian. Mereka membuang ajaran formal praksis Islam dan mengaku telah dibingungkan oleh praktik terformalkan dari kenyataan yang berada melampauinya. Maulana menekankan pentingnya pemeliharaan bentuk. Sebab tanpa hal itu konsep yang mendasarinya tidak dapat diraih. Dia mempertahankan bahwa hanya melalui bentuklah konsep hakikat suatu hal mampu dipahami oleh mata pengetahuan, nabi dan orang suci. Sebuah indera yang sebenarnya dimiliki secara halus, bersemayam di dalam setiap orang. Kemampuan indera tersebut kemungkinan besar dapat disempurnakan melalui pelatihan ketajamannya. Tuhan menciptakan dunia ini dengan maksud tertentu sebagai tempat pelatihan manusia untuk menumbuhkan spiritualitas. Pandangan ini, yang telah diuraikan panjang lebar pada jenjang teoretik oleh banyak pemikir sufi, juga merupakan tanggung jawab sosial sufisme dan lebih banyak menunjukkan keterlibatan kaum sufi muslim di dalam masyarakat ketimbang teman sejawat mereka di dalam dunia barat Nasrani. Bagi Rumi, perlengkapan fisik manusia menunjukkan tingkatan evolusi di dalam teori perputaran manusia. Mikrokosmos semesta, manusia, memuat di dalam dirinya sifat anorganik, organik, dan binatang. Seluruh jenjangnya mengembang di dalam dan di luar diri manusia untuk menolongnya dengan cara mengembangkannya dari titik terendah zat asli, anak tangga terendah di dalam hierarki manusia. Hanya manusia yang sanggup melampaui anak tanggalah yang dapat menjalani tahap perkembangan selanjutnya. Binatang buas, karena sangat bersifat dan tidak memiliki jejak rasionalitas ataupun kecerdasan, menanggapi setiap stimulus yang muncul hanya pada sifat insting binatang mereka. Manusia, pada sisi lain, sebagai makhluk terakhir dan inti penciptaan Tuhan, dibekali dengan dua sifat. Ia secara fisik dibentuk dari bumi sendiri, dia berbagi dengan kebinatangan hewan buas dan kematerialan, kebendaan, dengan zat anorganik, dan manusia mendapatkan ruh yang ditiupkan ke dalam dirinya oleh Tuhan. Tuhan telah menanamkan dalam diri manusia sesuatu yang bersifat ilahi. Sebagai tambahan dia diberi kepandaian dan kecerdasan agar mengetahui kebaikan dari kejahatan. Manusia lantas memuat di dalam dirinya sifat ikan yang merenggutnya dari air kehidupan abadi, sifat naga yang menyentakan dirinya dari abu, sifat burung yang mencoba mengangkat sangkarnya ke atas, dan sifat tikus yang ingin menahannya tetap di bawah. Manusia adalah keledai, yang kepadanya bulu malaikat menempel di dalam pengharapan menantikan dirinya jadi malaikat. Manusia mesti berjuang melawan bagian binatangnya dan menundukkannya demi melepaskan sinar keabadian yang menginginkannya agar kembali menyatakan dirinya dengan sumber semua cahaya tempat manusia berasal. Manusia mesti membuang data palsu yang berasal dari setan, dunia tak nyata yang memberinya makanan indrawi, dan mesti menyempurnakan nalarnya. Dia harus membuat lompatan melampaui rasionalitas ke dalam alam spiritual. Ketika kesadaran spiritual manusia tersempurnakan, dia siap melepaskan unsur material lalu berkembang ke dalam keadaan malaikat, yakni naik ke latar manusia selanjutnya. Untuk mempertahankan dunia ini sebagai kerajaan perkembangan spiritual, menjadi suatu keniscayaan bagi setiap orang untuk melakukan pembagian fungsinya. Tugas ini meniscayakan adanya ketidaksadaran spiritual dari manusia pada umumnya. Karena apabila seluruh manusia sadar secara spiritual, mereka akan berhenti dari kecenderungan mengurus dunia ini. Hal itu akan menjatuhkannya ke dalam kehancuran.
Di atas semua itu, dunia ini mesti ditegakkan atas nama orang suci, manusia sempurna sebuah zaman, yang telah mencapai tingkat perkembangan sedemikian rupa hingga dia bertahan di dalam hubungan dengan seluruh umat manusia sebagai kecerdasan alam semesta, sebab pertama dan penggerak utama surga, berdiri di dalam hubungan dengan seluruh hal yang berasal dari sana. Begitu manusia terbiasa dengan bahan-bahan dari bumi, tetapi telah dinaikkan di antara sahabat ciptaannya ke jajaran khusus dari wakil penguasa semesta di muka bumi, maka di antara manusia akan terdapat orang tertentu yang menikmati kemurahan khusus dan kenaikan derajat, dan ini adalah nabi dan orang suci. Merekalah orang luar biasa yang telah mencapai kesempurnaan spiritual. Mereka telah lulus melewati 3 jenjang perkembangan Rumi. Pada kondisi primitifnya, manusia hanya melayani sesuatu selain Tuhan. Manusia-manusia itu hanya melihat waktu, kini, dan menyalahkan kelayakan objek pemujaan, mengizinkan dirinya agar tetap terikat pada benda di dunia ini seperti uang, kekuasaan, ilmu, dan penyempurnaan kecerdasan. Orang seperti itu terpedaya oleh nafsu ganas jiwa binatangnya agar percaya bahwa dirinya memiliki kemerdekaan. Mereka menyatakan identitas ego dengan memikirkan Tuhan sebagai Dia yang jauh, atau sesuatu yang lain daripada dirinya sendiri. Dengan menegaskan keberadaannya sendiri, mereka niscaya mendalilkan keberadaan sesuatu selain Tuhan. Dengan demikian orang-orang seperti itu menolak konsep dasar tauhid. Tahap perkembangan manusia selanjutnya adalah manusia yang sampai pada jenjang zuhud. Mereka adalah orang-orang yang memutuskan untuk tidak melayani yang lain kecuali Tuhan. Para zahid menolak benda-benda duniawi dan melihat pada akhir zaman. Mereka bekerja untuk mendapatkan ganjaran surgawi, alih-alih kepuasan duniawi kini. Dia maju dari objektivitas orang ketiga di dalam hubungannya dengan Tuhan ke kenisbian orang kedua, Engkau Tuhan, dan aku memuja-Mu, dapat dikatakan sebagai manusia jenjang kedua. Meski demikian, dengan menetapkan keberadaan dirinya, dia membedakan dirinya dengan Tuhan. Orang-orang yang sampai pada tahap ini, bagi Rumi, masih jauh dari konsep tauhid. Jenjang terakhir dicapai dengan menyadari bahwa seluruh benda, termasuk ego subjektif yang dimiliki seseorang, tidak lain merupakan penjelasan semu dan sementara dari suatu realitas, yaitu Tuhan. Tujuan orang-orang yang telah mencapai tahap ini adalah untuk mengenali bahwa Tuhan merupakan kenyataan tunggal. Seseorang mesti mematikan diri, orang mesti membuang ego, dan dilahirkan kembali pada ruh, dengan mempersatukan dirinya dalam kesatuan dan keesaan Tuhan. Orang seperti itu tidak akan menyatakan dia ataupun engkau untuk Tuhan. Mereka hanya mengenal kata untuk menyatakan sesuatu yang berhubungan dengan ketuhanan dan jatuh ke dalam keheningan dunia ini. Tahap ini adalah tahap orang-orang suci yang telah mencapai penyatuan eksistensial dengan Tuhan. Mereka menjadi alat di dalam tangan Tuhan, hampa dari seluruh kehendak subjektif. Seperti dikatakan hadis qudsi terkenal, bagi orang seperti itu Tuhan menjadi mata yang melaluinya dia melihat, telinga yang melaluinya dia mendengar, lengan yang melaluinya dia memegang. Rumi kerap membandingkan orang yang telah dilepaskan dari individualitasnya seperti itu pada orang mabuk yang mengambang di air, yang setiap gerakannya diwujudkan oleh air, tidak oleh orang itu sendiri. Orang suci tidak mengalami, sekarang, maupun, akhir, suatu waktu. Dia memandang pada permulaan dan kemudian menghilangkan dirinya dari kesempitan waktu dan ruang dengan menyelesaikan proses anamnesis. Suatu proses pengumpulan kembali asal mulanya, kecenderungan yang tergeletak dan mandek pada kebanyakan manusia. Karena dia mengetahui permulaan, dia mengetahui waktu akhir yang tak terbatas sehingga dia tak lagi memperhatikan kekinian. Orang-orang suci merupakan pembimbing penglihatan dalam untuk seluruh manusia berpenglihatan luar yang belum mampu mencapai jenjangnya.
Karena telah melewati jalan, orang suci mengetahui jalur dan perangkapnya, dan berdiri bersiap-siap membimbing orang lain. Rumi menolak anggapan adanya berkah kebaikan dalam istilah yang tidak pasti. Pengangkatan menuju orang suci dan pemilihan pada kenabian tidak terjadi atas kebaikan dari sejumlah amal baik. Semuanya adalah hadiah cuma-cuma dari pemberian Tuhan kepada siapapun yang Dia pilih. Meskipun memang dapat diasumsikan bahwa dengan peralatan amal orang mampu menyebabkan hadiah itu. Siapapun yang telah dipilih untuk menerima karunia tersebut, dia tidak lagi tunduk pada kriteria perilaku biasa. Sesuatu yang bagi orang-orang awam tampak merupakan dosa, bagi mereka tidak mendosakan. Orang seperti itu tidak dapat melakukan kejahatan karena bukanlah dia yang berbuat, melainkan Tuhan. Kepada sejumlah orang suci tertentu Tuhan demikian cemburu hingga mereka disembunyikan dari pandangan vulgar dan tidak pernah dikenali oleh dunia demi mereka apa adanya, karena mereka adalah sebab pemeliharaan dan keseimbangan dunia. Unsur simpatik alamiah untuk orang suci terbentang bersemayam di dalam setiap manusia. Kecuali jika perasaan simpatik itu telah terbentur, kata-kata orang suci tidak akan memiliki dampak baginya. Meskipun begitu, ketika unsur simpatiknya sudah tergerakkan, kerinduan seseorang pada asal mulanya akan mulai tergerakkan pula. Ketika seseorang membebaskan pemahaman palsu, elang dari jiwanya akan merentangkan sayap cita-citanya, agar terbang keluar dari dunia dimensional lalu kembali ke tangan Raja Abadi yang memanggilnya tiada henti. Dalam sebuah alegori yang dirujuk Rumi di dalam Fihi Ma Fihi, bagian 50, dan lebih rinci lagi dijelaskan dalam Matsnawi, I. 3157 DST, Yusuf, putra Yakub, menerima sahabat lama yang baru saja kembali dari perjalanan panjang. Ketika ditanyai hadiah yang telah dibawa dari perjalanannya, sang sahabat menjawab bahwa dia mencari kemana-mana hadiah untuk Yusuf, tetapi tidak mampu menemukan apapun yang sesuai karena tidak ada sesuatu pun yang tidak dimiliki Yusuf. Akhirnya dia menyadari bahwa satu-satunya hadiah yang pantas bagi Yusuf adalah cermin yang mampu memantulkan keindahan Yusuf. Serupa dengan cerita itu, suatu ketika manusia akan ditanyai Tuhan tentang hadiah apa yang akan dibawanya dari persinggahan di dunia ini. Satu-satunya jawaban yang mampu dibuat manusia tanpa akan menjadikan rasa kehinaan adalah menghadiahi Tuhan dengan cermin mengkilap sempurna. Cermin itu akan memantulkan keindahan Tuhan yang luar biasa. Cermin itu adalah hati manusia. Ketika sambungan material perunggu dan lapisan KARAT pada hasrat dirinya dilenyapkan dari permukaan cermin hati, maka hati manusia akan mampu memantulkan keindahan ilahi. Cermin keberadaan manusia lantas dapat menahan untuk melawan sinar yang muncul dari ketuhanan. Dan tujuan Tuhan di dalam penciptaan kemudian akan terselesaikan, karena Tuhan lantas akan mampu melihat pantulan dirinya dan mengetahui dirinya. Itulah biografi dan perjalanan singkat tentang Jalaluddin Rumi. Semoga kita bisa mengambil hikmah dari semua pelajaran di atas dan menjadikan diri lebih baik lagi. Amin dan sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih atas waktunya bersama Cahaya Hati Sufi.